Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di SDN Sukamaju 10, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Di sini saya sudah bersama Ibu Kepala UPTD SDN Sukamaju 10, yakni Ibu Neni Trisnawati Anggraini SPD. Ya, silakan Ibu Neni. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Ardian? Alhamdulillah baik juga Bu Neni. Bu Neni mohon maaf mengganggu waktunya di kesibukan Bu Neni saat ini. Tidak apa-apa, silahkan Pak. Kebetulan sedang longgar. Kehadiran saya di sini Bu Neni ingin berbincang-bincang tentang dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan wawancara Ibu? Ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Neni. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Ardian. Ya, terima kasih Bu Neni atas waktunya. Baik, langsung saja Bu Neni ya. Bu Neni, kan di dalam sekolah itu kan pasti ada kasus ya Bu ya, kasus yang terjadi ya. Jadi kami itu mengklasifikasikan kasus itu dua macam Bu Neni ya. Ada kasus tentang dilema etika dan dorongan moral gitu ya. Nah, kalau dilema etika itu kan antara benar dengan benar. Kalau dorongan moral itu kan sudah jelas ya Bu ya, benar dan salah. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Neni di sekolah yang Bu Neni pimpin ini, menurut Ibu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apa itu dilema etika ataukah bujukan moral? Enggak Bu Neni. Baik, mudah-mudahan bisa membantu Pak Ardian ya. Baik, jadi bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, ya, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ya. Kita melihat dulu, kita mengingat dulu ya Pak ya, pengertian dari dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu kan berarti suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai benar ya, namun bertentangan gitu ya. Nah, sedangkan bujukan moral ini situasi ketika seseorang membuat keputusan antara benar dan salah. Sebetulnya kalau menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral itu lebih mudah yang bujukan moral gitu ya, karena udah pasti nih ini benar ini salah gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi itu berdasarkan pengertian tadi, saya mengidentifikasinya dengan cara yaitu mengenali dulu isi atau substansi situasi dan disesuaikan dengan pengertian tersebut. Oke. Jadi dikembalikan lagi ya Bu ya, dikenali dulu ya itu kasusnya dengan pengertian dilema etika sendiri itu apa dan bujukan moral. Lalu gimana nih Bu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus yang mana kepentingannya sama-sama benar nih Bu. Jadi yang satu sepertinya benar, yang satu juga kok benar juga gitu. Nah, gimana cara Ibu untuk mengatasi atau mengambil keputusan dalam kasus seperti itu? Berarti kalau kita dihadapkan dengan kasus dilema etika ya, karena betul, ini berhadapan dengan dua nilai yang sama-sama benar. Iya. Yang saya menghadapi situasi pengambilan keputusan yang memiliki kepentingan sama-sama benar itu memang sangat sulit ya Pak Ardian ya. Di sini saya berusaha seobjektif mungkin gitu ya, dan bersikap bijak untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan atau dalam penyelesaian masalah kasus tersebut. Nah, saya di sini biasanya membangun suasana harmonis atau kekeluargaan, ya, kemudian bersikap tenang dan cermat dalam menggali informasi dan mengenali lebih baik lagi ya permasalahan tersebut, misalnya ada. Kemudian selain itu saya harus memiliki keberanian dan percaya diri saat mengambil keputusan. Nah, sesuai dengan semboyan diajar Dewantara ya, mungkin sudah dipelajari oleh Pak Ardian ya, Bu, yaitu ingarso suntulodo, berarti kita harus bisa memberikan teladan. Ya. Jadi keputusan itu kita ambil, bagaimana caranya, dan kita bisa menjadi teladan oleh audien atau oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Oh,
sebelum diambil keputusan seperti ini sikapnya gitu. Kemudian sampai kita menghasilkan sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan. Oh gitu Ibu ya. Terus kemudian gimana Bu langkah-langkahnya atau prosedurnya yang biasa Ibu ambil? Seperti biasanya Pak, mungkin yang sudah dilakukan juga oleh Pak Ardian ya. Pastinya Pak Ardian sebagai guru di kelas atau mungkin di kehidupan sosialisasi di sekolah ya. Langkah-langkah yang biasa diambil dalam mengambil keputusan, pertama kita mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan ini. Misalkan kalau nilai etika, berarti kan nilai benar-benar. Kalau rujukan moral, nilai benar dan salah. Kemudian kita menentukan dulu siapa saja nih yang terlibat dalam situasi tersebut. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi atau data. Ini penting ya Pak ya. Oh ya. Ya, karena jangan sampai kita akan mengalami kesalahan. Ya. Kemudian tadi sudah mengenali nilai-nilai, kita juga perlu pengujian Pak, benar atau salah gitu ya. Kemudian pengujian benar dan benar gitu ya. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Resolusi itu kebulatan suatu putusan atau pendapat yang berupa permintaan gitu ya. Kemudian kita juga perlu melakukan investigasi opsi trilema ya. Jadi pemilihan sulit di antara 3 pilihan yang masing-masing tidak dapat diterima atau tidak disukai. Nah, baru setelah itu kita membuat keputusan. Kalau sudah membuat keputusan tidak begitu saja Pak selesai gitu ya. Kita juga perlu mengevaluasi, merefleksi, mengevaluasi keputusan yang sudah kita ambil. Dan nantinya kita perlu tindak lanjut lagi seperti apa. Itu langkah yang biasa saya lakukan. Oh iya. Cukup kompleks ya Bu ya, jadi nggak langsung ambil keputusan gitu aja ya Bu ya. Pak, betul. Kita tahu nih kasusnya seperti ini, terus keputusannya kamu salah harus begini, tidak bisa. Iya. Kemudian Ibu, menurut Ibu langkah yang paling efektif Bu, yang paling Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika itu apa sih Bu? Langkah yang paling efektif ya di antara tadi langkah-langkah yang sudah saya lakukan supaya cepat gitu ya. Pertama ya kita mencari informasi dulu Pak. Informasi yang paling penting. Kemudian pihak-pihak yang terlibat. Kemudian kita diskusikan gitu ya dengan pihak yang terlibat. Pengujian nilai-nilai yang ada dalam permasalahan tersebut. Baru pengujian paradigma atau sebelum mengambil keputusan ya, kita menguji kalau kita mengambil langkah seperti ini bagaimana. Jadi efektifnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian dan Ibu saya sudah pernah mempraktekkan sistem. Sudah pernah praktekkan ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu ya. Terus kalau menurut Ibu nih selama terjadi kasus-kasus tersebut itu Ibu biasanya itu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus atau bagaimana? Waktu ketika satu kasus muncul langsung diselesaikan atau Ibu mengatur jadwal dulu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut gitu Bu? Iya, sesuai kebutuhan sih Pak Ardi. Sesuai kebutuhan ya. Ada sebuah kasus yang memang harus kita tangani saat itu juga ya, keputusannya bisa diputuskan saat itu juga gitu ya. Solusinya, iya solusinya. Tergantung itu kasusnya mungkin yang ringan-ringan. Tapi ada juga sebuah permasalahan atau kasus yang kita saat itu juga akan menanggapi, tapi belum ketemu solusinya saat itu juga. Baru kita buat tata kala atau jadwal. Kapan bisa bertemu dengan pihak-pihak yang kita butuhkan. Nah, terkait ke pihak-pihak tadi Bu, ada siapa saja Bu yang bisa mempermudah atau membantu Ibu menyelesaikan sebuah kasus tersebut Bu? Kira-kira menurut Ibu? Karena kita lingkungan kerjanya di sekolah ya Pak Ardian ya. Iya Bu. Walaupun saya di sini sebagai seorang pimpinan satuan pendidikan, alhamdulillah saya punya guru, punya staf ya. Tapi dalam menyelesaikan masalah itu tidak semuanya saya ajak gitu ya. Artinya pertama saya prioritaskan dulu bagian kesiswaan, kurikulum, ya. Kemudian guru kelas yang
Misalkan kasusnya anak nih, misalkan kasusnya anak, berarti kan guru kelasnya. Nah, apabila itu terjadi permasalahannya di antara guru saya, gitu ya, di antara guru saya, pertama yang saya ajak diskusi guru yang bersangkutan, kemudian PTK, ya. Nah, apabila belum bisa selesai, saya meminta bantuan stakeholder yang lebih atas ya, biasanya seperti ketua K3S, PGRI, atau pengawas pendamping. Jika kasusnya udah lumayan besar mungkin gitu ya, berat ya. Apabila masih bisa diselesaikan di intern sekolah, ya udah kita selesaikan dengan guru yang memiliki tugas tambah sebagai TPK. Jadi Ibu nggak menyelesaikan sendiri gitu ya Bu ya? Jadi ya, karena kalau keputusan diambil sendiri kurang ini ya Pak ya. Iya Bu. Kurang akurat ya. Kurang akurat ya Bu. Kurang memenuhi keinginan semua pihak mungkin ya Bu ya. Ada ketidakpuasan, nanti timbulnya otoriter. Iya. Betul itu yang kita hindari ya Bu sebisa mungkin. Kita diskusi. Oke. Nah dari semua itu Bu yang udah Ibu ceritain semua, mungkin apa kira-kira yang bisa Ibu berbagi pengalaman lah kepada saya tentang pengambilan keputusan tersebut Bu? Dalam setiap peristiwa itu adalah pengalaman. Apalagi permasalahannya Pak. Iya Bu. Itu sangat mungkin terhindar dari masalah kita ya Bu ya. Iya betul, pengalaman sangat berharga ya. Apalagi sejak saya menjadi pemimpin satuan pendidikan, pengalaman saya sebagai ibu dari guru-guru saya, staf ya, pegawai, kemudian orang tua murid. Benar. Yang itu kan orang dewasa. Kemudian anak-anak ya yang memang harus kita lindungi, yang harus kita dampingi, kita fasilitasi sehingga menjadi insan yang lebih bermanfaat gitu ya. Jadi pengalamannya ini mengingatkan saya ada sebuah ungkapan yang bijak ya, yaitu dari Bob Talbot yang bunyinya seperti ini ya Pak, kurang lebih mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga itu utama ya, adalah yang terbaik. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan bahwa dilema etika ini adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, pasti di situ kan ada nilai-nilai kebajikan yang kebajikan mendasari ya, yang bertentangan dengan nurani kita seperti cinta kasih, kebenaran, kemudian keadilan, kebebasan ya, kemudian penghargaan akan hidup gitu ya. Namun dalam situasi ini kita dituntut menjadi pribadi yang teladan, kemudian bijaksana ya Pak ya, inovatif itu pasti ya. Siap Bu. Ya karena kita kan biar nggak ketinggalan zaman ya. Harus seperti betul. Sebetulnya harus seperti apa. Dan kita juga jangan lupa kita harus punya sikap berani juga. Artinya berani mengambil keputusan yang terbaik. Dan kita percaya diri Pak. Kalau percaya diri orang juga akan meragukan ya. Itu yang keputusan kita ambil juga ragu mereka ya. Jadi untuk mengambil keputusan supaya keputusan yang kita ambil ini bermanfaat dan pastinya berpihak pada murid. Itu intinya Ibu ya, berpihak pada murid kita ya. Baik Ibu, mungkin itu saja dari saya. Wilayah Pak ternyata sudah selesai. Iya, sudah selesai, sudah terpenuhi semua pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Sama. Sekali lagi mohon maaf mengganggu kesibukan Bu Neni. Sama sekali tidak. Ya, semoga dapat menjalankan aktivitas Bu Neni lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Menjadi pemimpin pembelajar di sekolah ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Lancar kegiatannya. Siap. Sampai C-nya hilang. C-nya hilang, hanya GP saja. Terima kasih. Iya. Oke, demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Sukamaju 10, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Ibu Neni Tisnawati Anggraini SPD.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya di SDN Kalimulia 1 sudah bersama Kepala Sekolah UPTD SDN Kalimulia 1, Bapak Anisar SPD. Selamat siang, Bapak. Siang. Ya, kita di sini akan mewawancarai tentang dilema etika. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan saya ke sini adalah ingin bertanya kepada Bapak tentang dilema etika, Pak, yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Bisa kita mulai ya, Pak, wawancaranya? Baik. Langsung saja, Bapak. Kan di sekolah itu, Pak, pasti selalu banyak kasus ya, Pak, ya, kasus yang kita alami. Nah, kasus itu kan dibedakan menjadi dua macam, Pak, yang kami telah pelajari, yaitu tentang kasus dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan ketika ada kasus yang sama-sama benar sehingga kita agak sulit untuk memutuskan untuk memilih mana keputusan yang akan dilaksanakan. Kalau bujukan moral kan sudah jelas antara benar dan salah, hitam dan putih dan sebagainya. Lalu di sini saya ingin bertanya, Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ya, terima kasih Pak Ardian yang sudah mempercayakan kepada saya untuk bisa berdialog. Selama ini dalam tugas itu selalu akan ada kita temukan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, terlebih sekarang dengan istilah ada dilema etika dan ada bujukan moral. Sesungguhnya menurut saya itu dua-duanya yang harus sama-sama kita identifikasi. Setiap permasalahan kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan langsung, tentu saja kita identifikasi mana seperti dilema etika itu, tentu saja kadar sebuah kebenaran itu kan bisa jadi ada yang lebih kuat, ada yang sedikit lebih kita anggap lebih rendah kekuatannya, atau setidaknya ada yang sangat emergensi untuk bisa kita ambil sebagai sebuah keputusan, ada yang masih bisa tertunda walaupun hanya beberapa saat saja. Nah, itu dilema etika yang harus kita sikapi dengan baik. Apa tadi kita harus melakukan identifikasinya, harus seperti itu dulu, harus jelas. Nah, ketika kedua-duanya sama kekuatannya, maka tentu saja ada yang memang harus kita tunda sesaat supaya kita memang tidak bisa memutuskan dua-duanya untuk menjadi kita ambil sebagai sebuah keputusan ketika permasalahan itu dua-duanya sama. Nah, kemudian yang kedua tentang bujukan moral. Ya, kalau bujukan moral saya rasa tetap identifikasi itu tetap harus kita lakukan. Jangan sampai nanti kita bisa ternyata hitam kita katakan putih, atau putih bisa berubah menjadi hitam dengan kalau tidak kita melakukan identifikasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Seperti itu ya, Pak, untuk mengidentifikasi. Lalu kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama kasus-kasus yang dimana dua kepentingan itu sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bapak bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Iya, setelah kita lakukan identifikasi tadi, ya tentu saja kita akan melihat mana sih yang lebih urgent untuk kita lakukan sebagai sebuah tindakan yang lebih cepat. Itu yang harus kita lakukan. Dengan teknis kita harus membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada, dengan teman-teman sejawat kita, sehingga bukan hanya keputusan pribadi yang memperturutkan nafsu kita, tapi juga kita minta pertimbangan-pertimbangan lain dari teman-teman kita. Karena bukan mustahil teman kita, jangan dilihat dia ada di posisi strata bawah kita, tapi bukan mustahil dia juga punya kemampuan untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan. Jadi itu yang harus kita lakukan, bangun komunikasi, bangun koordinasi.
Oke, terima kasih Bang, koordinasi ya Pak ya. Terus kira-kira langkah atau prosedur bagaimana Pak untuk yang biasa Bapak lakukan selama ini di kasus-kasus tersebut? Langkah-langkahnya seperti apa untuk menentukan ini saya akan lakukan seperti itu Pak kira-kira? Ketika muncul sebuah permasalahan, katakanlah di sekolah ya, permasalahan-permasalahan kita di sekolah, baik dalam rekan kerja kita, kemudian ada dengan anak-anak atau dengan orang tua, tetap pertama tadi langkah pertama identifikasi itu mencari akar permasalahan dulu. Kita tidak bisa mengambil sebuah sikap tanpa kita tahu akar permasalahannya. Karena mohon maaf kadang dengan satu tambahan dari sebuah kata saja kemudian ditambahkan dengan huruf yang tambahannya itu bisa berubah menjadi arti. Nah, kadang-kadang anak dipukul tidak sengaja, mungkin dipukul, tapi anak bisa berkata dipukulin. Nah, ini kan sudah berubah menjadi pemahamannya. Maka perlu rasanya kita cari akar permasalahan. Apa sih permasalahannya? Nah, kemudian kita boleh juga kalau itu kita panggil, kita komunikasikan dengan mereka, kita komunikasikan dengan orang tuanya sehingga permasalahan itu tidak muncul tidak muncul ke publik. Nah, ini makanya dari awal yang kata-kata kuncinya adalah bangun komunikasi, bangun koordinasi. Itu kata kuncinya yang bisa selalu untuk walaupun tidak menyelesaikan masalah secara mutlak, tapi meringankan sebuah permasalahan ketika kita bangun komunikasi dan koordinasi dengan sebuah permasalahan. Jadi kalau gitu gimana Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif itu untuk pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu? Hal-hal yang Bapak anggap sebagai langkah efektif gitu untuk pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu? Ya, dilema etika ini, kasus dilema etika ini kan kadang kita harus bisa mengambil sebuah keputusan cepat, sebuah keputusan tepat. Nah, kadang kita bisa cepat tapi tidak tepat, tapi kadang-kadang kita bisa mengambil keputusan tepat tapi tidak bisa cepat. Nah, dilema etika adalah sebuah cara kita mengambil sebuah keputusan yang dua tadi saya katakan, cepat dan tepat. Nah, makanya pertama, ya sudah, tadi kembali ke bangun komunikasi, koordinasi. Selain dari itu juga, kita harus selalu menanamkan prasangka baik terhadap seseorang mulai dari diri kita. Karena ketika kita sudah menanamkan prasangka tidak baik, katakanlah saya dengan Pak Ardian, sebaik apapun Pak Ardian menyampaikan sebuah kebenaran terhadap saya, atau ada sebuah keberpihakan saya kepada orang lain dan mengalahkan Pak Ardian, sebenar apapun Pak Ardian tidak akan benar di mata saya. Itu karena itu tadi. Berarti kita kembali lagi bangun komunikasi, koordinasi, dan tambahannya adalah bangun husnuzon di dalam hati kita terhadap siapapun kita. Karena mestinya jangankan teman kita, lawan kita pun ketika berbuat sebuah kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, dan kawan kita pun ketika buat kesalahan kita katakan sebuah kesalahan. Mungkin kalau dalam bahasa agamanya kulil haq gitu ya, walau kanamuran, begitu mungkin ya, katakan yang benar walaupun itu terasa pahit. Mungkin kita tidak ditemani lagi atau dalam dilema etika ini yang harus kita lakukan tadi dua, keputusan cepat dan tepat, sehingga bisa terjadi kalau hati kita juga tertanam husnuzon. Nah, menarik sekali nih Pak. Tadi Bapak pikir kalau dari lawan kawan seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang apa Pak kira-kira tantangannya ketika Bapak mengambil keputusan yang sebenarnya itu kasus dilema etika Pak? Tantangannya apa aja Pak? Ya, mengatakan sebuah kebenaran pada orang yang dekat dengan kita, katakanlah begitu ya, itu belum tentu juga bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Dan kita harus siap dengan resiko apapun yang terjadi. Ketika kita mengatakan itu adalah benar dan benar, maka resiko
menyampaikan sebuah kebenaran pasti nggak melulu diterima dengan baik sama seorang, karena orang punya argumen, orang punya ingin mendapatkan pembenaran dari perilakunya, dari perbuatannya. Nah, makanya kita sebagai pemimpin ya, seandainya katakanlah saya sebagai pemimpin di sini harus berlaku menunjukkan sebuah kebenaran itu dengan peraturan yang ada. Jadi ketika kita sudah bicara tentang peraturan, nggak ada orang yang bisa mengelak. Katakanlah ini menurut aturannya, menurut undang-undang, menurut peraturan wali kota segala macamnya, atau mungkin kesepakatan tata tertib kita di sekolah, kan kita tinggal tunjukkan ini loh aturan di sekolah kita. Nah, jadi ketika itu nggak bisa lah, aturan ini kan sudah kita buat dan kita sepakati, begitu maksudnya. Jadi ketika kita sudah berpegang pada aturan, kita nggak bisa bermain-main lagi dengan perasaan lagi. Jadi pegang teguh ke peraturan di situ ya Pak ya. Kita lebih mengikuti aturan, karena kadang rasa kita suka kalah dengan kedekatan kita dengan seseorang. Oke Pak. Nah, misalkan Pak, ini ada sebuah kasus atau beberapa kasus yang terjadi di sekolah atau lingkungan sekolah ini. Kalau Bapak itu menyelesaikannya itu langsung saat itu juga, atau Bapak membuat proses jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Pak? Tergantung urgensinya permasalahan tersebut ya. Mungkin Pak Ardian sering rasakan bagaimana saya sering mengulur-ulur sebuah penyelesaian permasalahan, karena setidaknya berbaik sangka terhadap seseorang. Maaf ya, misalnya ada orang yang kerjanya pulang duluan, belum waktunya sudah pulang. Di hari itu kita berprasangka baik, mungkin ada sesuatu hal yang penting dan dia tidak sempat berbicara dengan rekan, dengan pimpinan, ya. Tapi kalau itu sudah berulang-ulang, nah stepnya harus kita lakukan. Penyelesaian itu nggak bisa dengan langsung jejer, karena biasanya akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Jadi kita berikan secara umum, ya, kemudian secara umum tidak ada perubahan. Kalau yang saya lakukan secara umum tidak ada perubahan, saya akan lebih mengkerucut spesifik kepada seseorang yang melakukan dengan himbauan, tapi himbauan tidak berlaku dengan teguran. Nah, teguran tidak berlaku baru dengan tindakan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ada urgensi yang harus memang segera kita selesaikan. Ada sebuah permasalahan yang tidak terlalu urgent untuk bisa kita harapkan mereka berubah dari himbauan-himbauan kita atau keteladanan yang bisa kita lakukan. Baik Pak. Nah, pasti dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah-masalah di sekolah, Bapak ada yang membantu atau memperingan kasus tersebut, Pak. Kira-kira faktor atau siapa saja ya yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Baik, kalau untuk mengambil sebuah keputusan, kita kan sekolah itu punya tim. Ya, tim. Jadi sering saya sampaikan, kita ini super tim bukan Superman. Kalau super tim itu kita, ya kalau berpusat sebuah permasalahan tertuju hanya kepada saya, berarti kan betapa saya harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan, apalagi yang urgent nggak mungkin selesai. Tapi ketika ada permasalahan yang sedikit ringan, bisa kita percayakan kepada rekan kita, sesuai dengan bidangnya. Ada bidang untuk pengaduan permasalahan. Ada guru yang bisa memang terhadap orang tua, terhadap siswa, yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan ringan. Makanya saya berikan tahapan. Ketika permasalahan itu terhadap orang tua dan siswa, lapor terhadap guru dulu. Ketika guru tidak mampu menyelesaikan, mungkin sudah terlalu urgent dan harus cepat selesai, maka baru stepnya ke saya. Dan nggak mungkin bisa langsung. Kita harus selain dari itu juga kita harus melatih teman-teman kita ini supaya mereka peka terhadap permasalahan dan bisa mengambil sikap dengan sebuah permasalahan. Jadi setidaknya ada edukasi buat mereka gitu. Jadi kerja tim gitu ya Pak ya.
Oke Bapak, terima kasih sekali. Nah, yang terakhir ini Bapak, pertanyaan terakhir, apa Pak pembelajaran yang harus saya petik dari keputusan-keputusan dilema etika yang sudah pernah Bapak ambil gitu? Istilahnya nasihat lah kepada saya, misalkan nanti menghadapi kasus-kasus yang serupa yang Bapak alami tersebut. Ya, intinya pertama, jangan merasa diri kita paling pintar. Ya, karena kalau kita sudah merasa diri kita paling pintar, kita nggak pernah mau minta bantuan dan pendapat dari orang lain. Ya, tuh. Yang kedua, tanamkan baik sangka pada hati kita, ya, husnuzon. Karena ketika kita berbaik sangka kepada seseorang, sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya permasalahan, tidak ada orang yang nggak baik, semua orang akan menjadi baik. Tapi ketika di hati kita sudah ada suuzon, buruk sangka, tidak ada orang yang baik di hadapan kita, kecuali semua orang itu akan menjadi salah. Nah, terus bangun dua hal tadi, komunikasi dan koordinasi untuk semua langkah-langkah permasalahan atau langkah-langkah kerja yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Bapak, super sekali, sangat bermakna wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga kegiatan wawancara ini bermakna dan dapat dimanfaatkan untuk saya dalam proses pendidikan guru penggerak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama Pak Ardian, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pesan saya kembali, ketika nanti Allah amanahkan menjadi seorang pemimpin, insya Allah ketika kita membangun sebuah kerjasama yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Dan bersiap-siap juga, kuatkan mental, karena tidak semua orang akan cinta terhadap kita. Siap, terima kasih Bapak atas waktunya. Siap. Mohon pamit. Terima kasih. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Nisar SPD selaku Kepala UPTD SDN Kalimulya 1. Semoga percakapan kita pada hari ini sangat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.